Episode 22. Dia milikku? Maaf Nona Mimi. Aku sekarang sedang sibuk. Minta tolonglah pada yang lain. Franklin mematikan panggilan itu. Hahaha, lucu sekali ekspresimu, Frank. Danish tergelak melihat asistennya itu yang terlihat kesal. Sudahlah bos, jangan meledekku. Dia itu memang wanita aneh. Danish masih tergelek. Franklin tidak menanggapi ledekan Danish yang memang selalu diucapkan oleh bosnya itu. Semenjak ditinggalkan Fanny menikah 3 tahun lalu, Franklin sudah sering mendapat olokan dari Danish. Entah itu olokan karena ditinggal menikah, atau ketika sering digoda banyak wanita yang menginginkan tidur dengannya. Franklin sudah tidak pernah pergi ke klub malam lagi setelah ditinggal Fanny menikah. Dia sudah memutuskan untuk berhenti bermain dengan wanita pemuas nafsu sesaat. Dulu dia memang tidak pernah memikirkan hubungan pernikahan. Tapi setelah melihat wanita yang selama ini menemani hari-harinya memilih menikah dengan pria lain, membuat Franklin sadar bahwa dia juga butuh sandaran untuk hidup. Akhirnya Danish mengajak Franklin pulang ke hotel karena waktu juga sudah larut malam. Franklin sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Fanny besok. Dia sudah mempersiapkan diri untuk bisa membujuk Fanny. Tidak akan pernah melepaskan wanita itu lagi. Franklin akan menggenggam erat wanita pilihan hatinya itu. Franklin sudah berada di dekat mobilnya. Dia pun terkejut ketika mendapatkan tepukan di bahunya dengan sedikit keras. Tuan, apa kamu tidak kasihan padaku? Lihatlah sampai sekarang belum ada yang mau menolongku. Seru Mimi membuat Franklin terkejut. Ada apa Nona? Tanya Danish. Mobilku mogok Tuan. Aku tidak bisa pulang ke rumah. Dari tadi aku sudah berusaha meminta bantuan pada sahabat dan juga keluargaku. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang menolong. Jawab Mimi dengan raut wajah yang sedih. Kenapa kau tidak memanggil taksi saja? Tidak perlu merepotkan orang lain kan? Ucap Franklin yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Danish. Danish langsung memberikan kode pada Franklin menyuruhnya untuk mengantarkan wanita itu. Hah, baiklah bos, perintahmu adalah suatu kemutlakan. Gerutu Franklin. Nona ini sudah larut. Menunggu taksi semalam juga sudah tidak ada. Sebaiknya kamu pulang bersama asistenku. Biarkan Franklin mengantarmu. Ucap Danish. Akhirnya Danish menyuruh salah satu pengawalnya untuk menjemputnya. Sedangkan Franklin dan Mimi langsung masuk ke dalam mobil dan langsung melenggang ke alamat yang ditunjukkan oleh Mimi. Sepertinya alamat rumah ini terlihat sangat familiar, batin Franklin. Sepanjang perjalanan, Mimi selalu mengoceh tak berhenti, membuat telinga Franklin terasa panas karena ocehan itu. Tuan, kamu memang bukan orang sini kan? Aku tahu dari cara kamu berbicara. Memangnya kau berasal dari negara mana? Amerika. Jawab Franklin cepat. Aku juga berasal dari Amerika loh. Jarang sekali bertemu dengan sama-sama warga USA. Franklin tidak menanggapi. Dia masih sibuk menatap jalan di depannya. Tuan Franklin, apakah Anda akan sakit gigi? Kenapa pendek sekali membalas ucapanku? Berhentilah Nona Mimi, atau aku tidak mau mengantarkanmu lagi. Mimi langsung menutup mulutnya seketika. Ternyata Franklin bisa menyeramkan juga kalau sedang marah. Setelah beberapa saat Franklin memberhentikan mobilnya di depan sebuah rumah berlantai 2 yang lumayan cukup besar. Terima kasih Tuan atas bantuan Anda. Masuk dulu yuk, aku akan merasa tersanjung kalau Tuan Franklin mau masuk ke rumah. Ucap Mimi, tidak perlu, turunlah. Seru Franklin, jangan galak-galak dang Tuan, nanti gantengnya hilang loh. Franklin benar-benar dibuat kesal level dewa oleh wanita bernama Mimi itu. Pada saat Mimi sudah turun, ada seseorang membuka pintu depan. Fanny, seru Mimi melihat Fanny yang menatapnya dengan bad mood. Kenapa baru pulang? Aku kan minta dibelikan pizza mozzarella pepperoni dengan taburan paprika. Dari tadi nungguin kamu Mimi. Franklin mendengar dan melihat jelas siapa wanita yang sedang mencak-mencak di pintu sambil bersedekap dada. Fanny. Franklin langsung membuka pintu mobil dan keluar dari dalam. Seakan tidak percaya apa yang dilihatnya bahwa Fanny ada di depan matanya saat ini. Tuan Frank, kenapa Anda berlari? Franklin langsung berhenti saat Mimi bertanya. Franklin, Fanny, ternyata kamu ada di sini. Franklin ingin sekali mendekat ke arah Fanny dan memeluknya. Tapi ucapan Mimi telah mengurungkan niatnya untuk mendekat. Kalian saling kenal. Fanny cepat masuk dulu.
Kamu kan sedang hamil, jadi jangan terlalu lama berada di luar rumah. Angin malam tidak baik untukmu. Fanny yang masih terkejut itu langsung masuk ke dalam rumah segera dan menutup pintunya. Maaf ya Frank, Fanny itu lagi depresi berat akibat perceraiannya dengan suaminya. Apalagi sekarang dia sedang hamil. Franklin sangat kaget mendengar kehamilan Fanny. Dia tidak menyangka bahwa Fanny melarikan diri ke Perancis dengan keadaan yang sedang berbadan dua. Sudah berapa bulan kandungannya? Tanya Franklin curiga. Entah itu miliknya atau milik Harry, bagi Franklin tidak masalah. Dia hanya ingin Fanny bisa menjadi miliknya. Kata dokter pas periksa tadi sekitar 6 minggu. Berarti belum ada 2 bulan. Jawab Mimi. Dek, jantung Franklin berdegup lebih kencang lagi. Belum ada 2 bulan. Dia dan Fanny sudah bertemu dan melakukan malam panjang itu sekitar 1,5 bulan yang lalu. Itu berarti. Mimi, bolehkah aku masuk ke rumahmu? Sepertinya aku haus. Ucap Franklin tiba-tiba. Mimi berbinar dan langsung mengangguk senang. Ayo Frank, masuklah. Aku senang sekali. Mimi langsung membukakan pintu rumah dan menyuruh Franklin untuk duduk di sofa ruang tamu. Bentar ya, aku buatin minum dulu. Ucap Mimi. Tunggu Mimi, bolehkan aku menggunakan kamar mandimu? Tentu saja Frank. Kamarku ada di lantai atas. Pintu nomor 2 dari arah kanan. Sebelahnya kamar Fanny. Jawab Mimi. Ternyata wanita ini berguna juga. Tingkah anehnya malah membawaku kepada wanitaku. Terima kasih Mimi. Mimi berlalu pergi meninggalkan Franklin menuju dapur untuk membuatkan minuman. Sedangkan Franklin langsung bergegas naik ke lantai atas menuju kamar Fanny. Fanny, aku tahu dia milikku. Franklin berhenti menatap 2 pintu berwarna putih dan pink itu, samping kamar Fanny. Kamar kedua dari kanan. Berarti ini kamar Fanny. Gumam Franklin mengetuk jarinya ke dagu. Dia pun segera mengetuk pintu kamar yang berwarna putih. Sedangkan di dalam kamar, Fanny masih merasa syak saat melihat Franklin di depan tadi. Dia tidak menyangka bahwa pria yang selalu mengusik hatinya ada di negara ini. Ya Tuhan, apa aku hanya berhalusinasi? Tok, tok, tok. Fanny terkejut mendengar sebuah ketukan pintu yang sedikit keras. Ya Tuhan Mimi, apa tidak bisa pelan sedikit? Fanny berjalan menuju pintu dan membukanya. Ceklek. Fanny terkejut melihat siapa yang ada di depan pintu kamarnya. Franklin langsung menahan pintu dengan tangannya karena Fanny berusaha menutup pintu itu. Aku ingin kita bicara Fanny. Bersambung.